Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa melanjutkan pelajaran dari minggu kemarin, yakni berkaitan dengan sholat Jumat. Silakan dibuka kitabnya. Langsung kita mulai ya. Fardu sholat Jumat. Fardu sholat Jumat ada 3. Yang pertama yakni adanya 2 khutbah, berdiri ketika 2 khutbah tersebut dan duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiga yakni sholat 2 rakaat secara berjamaah. Yang pertama yakni 2 khutbah. Jadi di dalam sholat Jumat itu harus ada 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan sholat Jumat dilakukan setelah 2 khutbah. Berbeda dengan sholat hari raya yang dilakukan sebelum khutbah. Yang kedua yakni berdiri ketika 2 khutbah tersebut harus berdiri. Apabila khotib sakit misalnya tidak mampu berdiri, maka dia boleh khutbah dengan cara duduk. Nah, kalau ketika berdiri, maka di antara 2 khutbah harus ada pemisah, yakni duduk di antara 2 khutbah. Tapi kalau ternyata pada saat khutbah khotib tidak mampu untuk berdiri, maka pemisahnya bukan duduk, tapi dengan diam sejenak. Yang ketiga, salat 2 rakaat secara berjamaah. Jadi rukun fardu salat Jumat yang ketiga harus dilakukan secara berjamaah. Selanjutnya yaitu sunnah hayat, sunnah pada salat Jumat ada 4. Yang pertama yakni mandi dan membersihkan badan. Mandi Jumat ini kesunahannya dimulai dari waktu setelah fajar sampai dilaksanakannya salat Jumat. Memakai pakaian putih, memotong kuku, memotong rambut, memakai wangi-wangian, ya. Banyak sekali sunah-sunah salat Jumat, diantaranya membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak sholawat Nabi dan lain-lain. Disunahkan untuk diam dan memperhatikan ketika berlangsung khutbah. Siapa yang masuk masjid sedangkan imam sedang berkhutbah, maka salat 2 rakaat ringan kemudian duduk. Salat 2 rakaat cukup Fatihah pada saat berdiri, setelah itu langsung ruku, ya, diambil rukun-rukunnya saja. Ya, sebenarnya masih banyak kesunahan terkait sholat Jumat ini, seperti membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak sholawat Nabi, sedekah dan lain-lain. Lanjut, ya ini faslun menerangkan tentang sholat Id atau sholat hari raya. Sholat Id hukumnya sunnah muakkad. Ya, sholat Id itu dilaksanakan 2 rakaat. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali selain takbir intikal. Takbir intikal itu apa? Takbir intikal itu adalah takbir setelah bangkit dari sujud di rakaat yang kedua. Setelah melaksanakan 2 rakaat salat Id, dilanjutkan dengan 2 khutbah. Khutbah pertama bertakbir sebanyak 9 kali dan 7 kali pada khutbah kedua. Ini disunahkan untuk mengumandangkan takbir dari mulai terbenamnya matahari malam Id, malam hari raya, berlanjut sampai pagi harinya saat imam akan memulai salat Id. Adapun pada salat Idul Adha
mengumandangkan takbir ini bisa tetap dilakukan setelah setiap kali selesai melaksanakan sholat fardu 3 hari setelah Idul Adha yang dinamakan dengan hari Tasyrik ini ya. Terutama pada setelah sholat asar itu sangat disunahkan. Yang terakhir yakni sholat khusuf. Sholat khusuf ini adalah sholat gerhana matahari. Tapi kalau sholat khusuf pakai kho itu namanya gerhana bulan. Sholat khusuf hukumnya sunnah muakkadah. Apabila sudah lewat kejadian gerhana tanpa melakukan sholat khusuf maka tidak perlu diqadha. Ya kalau sudah gerhananya sudah habis ya sudah berarti nggak bisa melakukan sholat khusuf. Sholat khusuf gerhana matahari dan sholat khusuf pakai kho ini pakai kaf yaitu sholat 2 rakaat yang mana setiap rakaatnya berdiri 2 kali dengan membaca Al-Quran yang panjang, melakukan 2 kali ruku dengan membaca tasbih yang lama kecuali pada sujud. Jadi setiap rakaat ada 2 ruku. Ada 2 rakaat. Di rakaat yang pertama pada saat ruku lalu i'tidal, tangan bersedekap lagi, membaca Al-Fatihah lagi, setelah itu ruku, i'tidal, sujud. Dilanjutkan dengan rakaat kedua sama seperti rakaat yang pertama. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan di grup atau ditanyakan di komentar. Silakan kalian catat dan dikumpulkan di Google Classroom. Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.